Bagaimanapun kalian itu saudara tiri, apakah mau tetap lanjut? Terserah kalian maunya apa. Ternyata kalau jodoh, selalu ada jalan bersatu. Anak-anak, dengarkan. Kalau jodoh, pasti ada jalannya untuk bersatu. Benarkah ayah? Iya nak, jodoh tidak akan kemana. Kalian berdua akan bersatu. Terima kasih ayah, kami percaya. Terima kasih sudah mengusahakan aku, Mas. Aku akan selalu mengusahakan kamu, sayang. Aku sangat beruntung memilikimu. Aku yang beruntung bisa bersamamu. Aku masih ingat malam itu. Hujan turun deras, seperti ada sesuatu yang sedang dipaksakan oleh takdir. Ayahku berdiri di depan pintu, dengan senyum yang tidak pernah kulihat sejak ibu pergi. Dan di sampingnya, seorang wanita dan seorang gadis. Gadis itu berdiri diam, menatapku. Tatapannya kosong, tapi anehnya, justru membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu saat itu bahwa tatapan pertama itu akan menjadi awal dari luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Karena gadis itu adalah saudara tiriku, dan aku akan mencintainya. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari masalah yang berat, dan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar tulus. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita malam ini, aku ingin mengingatkan kalian untuk klik tombol like, tulis komentar kalian karena aku selalu baca satu persatu, dan tentunya jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita tidak hanya mendengarkan cerita, tapi kita juga belajar bahwa hidup tidak selalu hitam dan putih. Kadang ada perasaan yang bahkan kita sendiri tidak pernah minta untuk merasakannya. Dan malam ini, aku akan bercerita tentang sesuatu yang mungkin dianggap salah oleh banyak orang, tapi terasa begitu nyata bagi mereka yang mengalaminya. Namaku Raka. Umurku 24 tahun saat semuanya dimulai. Sejak ibuku meninggal, hidupku seperti berjalan tanpa arah. Rumah yang dulu penuh tawa berubah jadi tempat yang dingin. Ayahku lebih banyak diam, aku lebih banyak pergi. Kami tinggal bersama, tapi seperti dua orang asing. Sampai suatu hari, ayah mau menikah lagi. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti petir di siang bolong. Aku tidak marah, aku juga tidak menolak, aku hanya tidak peduli. Karena sejak ibu pergi, sebagian dari diriku juga ikut mati. Hari itu datang juga. Aku pulang lebih awal dan melihat sepatu asing di depan rumah. Saat aku masuk, ayah berdiri di ruang tamu, dengan wajah yang untuk pertama kalinya terlihat hidup lagi. Raka, sini. Aku mendekat, dan disitulah aku melihat mereka. Wanita itu tersenyum hangat. Ini Bu Sinta, istri ayah. Aku mengangguk singkat, lalu mataku beralih ke gadis di sampingnya. Dia berdiri tegak, mengenakan baju sederhana, rambut panjangnya terurai. Cantik, tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Tatapannya dingin, sepi, dan seolah menyimpan banyak luka. Ini Alia, kata ayahku. Aku hanya menjawab singkat, iya, dan berjalan melewati mereka, tanpa menyapa lebih jauh, tanpa ingin mengenal, karena dalam pikiranku saat itu, mereka bukan keluarga, mereka hanya orang asing yang numpang hidup di rumahku. Hari pertama, tidak ada percakapan. Hari kedua, hanya suara sendok dan piring. Hari ketiga, masih sama. Aku makan sendiri. Alia makan bersama ibunya. Kalau kami bertemu di lorong, kami hanya saling lewat, tanpa kata, tanpa senyum, tanpa apa-apa. Dan anehnya, aku mulai sadar sesuatu. Setiap kali dia lewat, aku selalu memperhatikannya. Cara dia berjalan, cara dia menghindari kontak mata, cara dia seperti selalu ingin menghilang. Dan itu membuatku penasaran. Semuanya berubah. Di malam keempat, hujan turun deras, angin kencang, dan tiba-tiba listrik mati. Rumah menjadi gelap total. Aku menghela napas. Ah, sial. Aku mengambil senter dari kamar, lalu berjalan ke ruang tamu. Dan di sanalah aku melihatnya. Alia duduk di sofa, memeluk lututnya, diam. Tapi tubuhnya gemetar. Aku berhenti. Kenapa? Tanyaku datar. Dia tidak menjawab. Aku mendekat sedikit. Takut gelap. Beberapa detik hening. Lalu dia mengangguk.
pelan. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu ada sesuatu di dalam dadaku yang berubah. Aku duduk di kursi seberangnya, menyalakan senter dan mengarahkannya ke lantai. Aku temenin sampai nyala lagi. Kataku, dia tetap diam. Tapi kali ini, dia tidak menjauh. Sejak malam itu, kami mulai berbicara, sedikit. Tentang hal-hal sederhana. Sekolahnya dulu, tempat asalnya, hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Tapi cukup untuk mengisi jarak di antara kami. Aku mulai tahu, Alia tidak banyak teman. Dia terbiasa sendiri. Dan hidupnya tidak semudah yang terlihat. Ibunya sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan dia selalu ikut. Tidak pernah punya rumah yang benar-benar terasa seperti rumah. Dan entah kenapa, saat dia bercerita, aku merasa aku ingin menjadi tempat itu. Hari demi hari, kami semakin dekat. Tanpa sadar, aku mulai pulang lebih cepat. Mulai mencari alasan untuk duduk di ruang tamu. Mulai menunggu. Apakah dia akan keluar dari kamarnya? Dan saat dia muncul, rasanya aneh. Seperti ada sesuatu yang hangat, yang sudah lama tidak kurasakan. Kami mulai tertawa, mulai bercanda, mulai saling menunggu. Dan saat itulah, sesuatu yang salah mulai tumbuh. Perasaan yang seharusnya tidak ada. Suatu malam, kami duduk di teras. Hujan rintik. Alia diam cukup lama, lalu berkata, "Kak, menurut kamu, kita ini apa?" Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya rumit. "Kita keluarga," jawabku akhirnya. Dia tersenyum tipis, tapi bukan senyum bahagia. Lebih seperti senyum yang menahan sesuatu. "Ya, keluarga." Dia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa jawaban itu tidak cukup. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan satu hal. Kenapa aku merasa kehilangan saat dia menjauh? Kenapa aku merasa cemburu saat dia berbicara dengan orang lain? Dan kenapa setiap kali aku melihatnya, jantungku berdetak lebih cepat? Saat itulah aku sadar, ini bukan lagi sekadar rasa nyaman. Ini bukan lagi sekadar hubungan keluarga. Ini sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Karena aku mulai mencintai saudara tiriku sendiri. Sejak malam itu, aku berubah. Aku yang dulu pulang larut malam tanpa peduli keadaan rumah, kini mulai mencari alasan untuk pulang lebih cepat. Aku yang dulu makan sendiri di luar, kini mulai duduk di meja makan, pura-pura mengambil air, padahal mataku mencari satu orang. Alia. Gadis itu juga berubah. Dulu dia selalu menunduk saat melewatiku. Tapi sekarang, setiap kali aku masuk rumah, dia menoleh lebih dulu. Kadang hanya tersenyum kecil, kadang bertanya, "Sudah makan?" Pertanyaan sederhana, tapi entah kenapa, suaranya seperti membuat rumah yang dingin itu kembali hidup. Suatu sore, aku pulang membawa 2 bungkus martabak. Ayah dan Bu Sinta sedang pergi ke rumah saudara. Rumah sepi, hanya ada aku dan Alia. "Aku beli kebanyakan," kataku, menaruh martabak di meja. Alia melihatku, lalu tersenyum kecil. "Kebanyakan atau sengaja?" Aku pura-pura tidak mendengar. Kami makan di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Aku lebih sering memperhatikan caranya tertawa kecil saat melihat adegan lucu. Dan saat dia sadar aku menatapnya, dia langsung membuang muka. "Apa?" tanyanya. "Enggak. Kenapa lihat-lihat? Cuma heran." "Heran kenapa?" Aku diam sebentar. Orang sedingin kamu ternyata bisa ketawa juga. Alia melempar bantal kecil ke arahku. Untuk pertama kalinya, kami tertawa lepas. Tapi setelah tawa itu selesai, suasana berubah hening. Hening yang tidak canggung, tapi justru terlalu nyaman. Dan kenyamanan itu membuatku takut. Karena aku tahu, semakin nyaman aku bersamanya, semakin sulit aku menganggapnya hanya saudara tiri. Malam itu, ketika dia hendak masuk kamar, aku memanggilnya. "Al?" Dia berhenti. "Ya?" Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahku keluh. Akhirnya aku hanya berkata, "Jangan tidur terlalu malam." Dia tersenyum. "Kamu juga." Pintu kamarnya tertutup.
Dan aku berdiri lama di lorong, menatap pintu itu sambil menyadari satu hal yang mengerikan. Aku sudah jatuh terlalu jauh. Hari-hari berikutnya terasa seperti perang antara hati dan akal sehat. Saat ayah memanggil kami dengan sebutan anak-anak ayah, dadaku terasa sakit. Saat Bu Sinta tersenyum melihat kami mulai akur, aku merasa bersalah. Mereka bahagia melihat kami dekat sebagai keluarga. Tapi mereka tidak tahu, kedekatan itu perlahan menjadi sesuatu yang lain. Aku mencoba menjauh. Aku sengaja pulang malam lagi, sengaja makan di luar, sengaja tidak menanggapi pesan Alia. Awalnya dia diam. Tapi di hari ketiga, dia menungguku di teras. Jam sudah hampir 11 malam. Lampu teras menyala redup. Alia duduk di kursi kayu dengan jaket tipis. Wajahnya lelah, tapi matanya tajam menatapku. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku melepas sepatu tanpa menatapnya. "Nggak kenapa-kenapa." "Bohong." Aku diam. "Kamu menjauh." "Aku sibuk." "Raka." Suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat langkahku berhenti. Dia berdiri. Kalau aku salah bilang, "Jangan diam begini." Aku menatapnya. Di bawah cahaya lampu teras, wajahnya terlihat begitu rapuh. Dan semua pertahananku runtuh. "Kamu nggak salah, Al." "Lalu kenapa?" "Karena aku takut mencintaimu." Kalimat itu hampir keluar, tapi aku menelannya. "Karena kita nggak boleh terlalu dekat." Alia terdiam. Matanya berubah, seperti dia mengerti maksudku. Seperti dia juga sudah lama memikirkan hal yang sama. "Kita saudara tiri, kah?" katanya pelan. "Iya, tapi kita tidak sedarah." Aku menatapnya. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti membuka pintu yang selama ini kami tahan rapat-rapat. "Alia, aku tahu ini rumit," katanya. Suaranya mulai bergetar. "Aku tahu orang akan menilai. Aku tahu ibu dan ayahmu bisa kecewa. Tapi aku juga capek pura-pura nggak merasa apa-apa." Aku membeku. Dia menunduk, air matanya jatuh. "Aku juga takut, Kak. Tapi semakin kamu menjauh, semakin aku sadar, aku kehilangan kamu." Malam itu, tidak ada pelukan, tidak ada janji manis, tidak ada adegan besar. Hanya dua orang dewasa yang berdiri di teras rumah, sama-sama tahu bahwa perasaan mereka nyata, tapi jalan di depan mereka penuh duri. Aku berkata pelan, "Kita harus hati-hati." Alia mengangguk, tapi kami berdua tahu, sejak malam itu, semuanya tidak akan pernah kembali seperti semula. Rahasia selalu punya cara untuk bocor. Awalnya hanya tatapan yang terlalu lama, senyum yang terlalu sering, pesan singkat yang terlalu hangat. Alia mulai mengirim pesan saat aku kerja. "Jangan lupa makan." "Pulang jam berapa?" "Hujan, hati-hati ya." Pesan-pesan itu sederhana, tapi membuat hari-hariku terasa lebih ringan. Aku pun mulai melakukan hal yang sama. Saat Alia ada ujian, aku membelikan kopi. Saat dia sakit, aku membelikan obat. Saat dia sedih, aku duduk di depan pintu kamarnya, tidak memaksa dia cerita, hanya menemani dari luar. Suatu malam, Bu Sinta mengetuk pintu kamarku. "Raka, kamu lihat Alia?" Aku terkejut. Saat itu Alia sedang duduk di lantai kamarku, bersandar ke lemari sambil bercerita tentang masa kecilnya. Tidak ada yang kami lakukan, tapi tetap saja keberadaannya di kamarku larut malam bisa menimbulkan salah paham. Alia panik. Aku memberi isyarat agar dia diam. "Iya, Bu," jawabku dari dalam. "Alia ada di kamar kamu?" Jantungku berhenti sesaat. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Aku menarik napas. "Enggak, Bu, mungkin di dapur." Beberapa detik hening, lalu langkah Bu Sinta menjauh. Alia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kita nggak bisa terus begini," bisiknya. Aku tahu hubungan yang disembunyikan seperti ini tidak akan membawa ketenangan, tapi aku juga tidak siap kehilangan dia. Besok paginya, ayah menatap kami lebih lama saat sarapan. "Sekarang kalian sudah akur sekali ya," katanya. Aku hampir tersedak. Bu Sinta tersenyum. "Iya, aku senang lihatnya. Akhirnya rumah ini terasa seperti keluarga." Keluarga, kata itu menghantam dadaku. Aku menatap Alia. Dia menunduk, menggenggam sendoknya erat. Kami sedang membangun kebahagiaan di atas kebohongan, dan kebohongan itu mulai retak. Masalah semakin rumit ketika seseorang dari masa lalu Alia datang. Namanya Dimas, teman kuliah Alia. Tampan, sopan, dan jelas menyukai Alia. Ia datang ke rumah membawa tugas kelompok. Ayah dan Bu Sinta menyambutnya ramah, bahkan ayah terlihat senang. "Bagus, Al, temanmu sopan," kata ayah. Aku hanya diam di meja makan, menahan rasa panas di dada. Malam itu, aku melihat Alia tertawa bersama Dimas di ruang tamu. Dimas bercanda, Alia tersenyum. Tidak ada yang salah, mereka teman. Tapi hatiku terbakar. Aku masuk kamar dan menutup pintu agak keras. Tak lama, ada ketukan. "Kah?" Aku diam. "Raka, buka." Aku membuka pintu.
Alia berdiri di depan kamarku. Kamu marah? Enggak. Kamu cemburu? Aku tertawa hambar. Aku punya hak apa buat cemburu? Alia terdiam. Kalimatku menyakitinya. Aku tahu itu. Dia berkata pelan. Jangan hukum aku karena keadaan kita sulit. Aku menatapnya. Kamu pikir aku nggak sakit? Setiap hari aku harus pura-pura. Setiap ayah dan ibumu bicara tentang keluarga, aku merasa seperti orang jahat. Aku mencintaimu, tapi aku juga takut menghancurkan rumah ini. Air matanya jatuh. Aku juga takut kehilangan ibu lagi. Dulu hidup kami susahkah? Setelah menikah dengan ayahmu, ibu akhirnya bahagia. Kalau dia tahu tentang kita, apa aku tega merusak kebahagiaannya? Kata-katanya membuatku diam. Aku terlalu sibuk dengan cemburuku sendiri sampai lupa. Alia juga memikul beban yang sama beratnya. Malam itu, untuk pertama kali aku berkata jujur. Aku takut kamu memilih orang lain karena dia lebih mudah dicintai. Alia menatapku lama. Lalu dia menjawab, mungkin dia lebih mudah, tapi bukan dia yang ada di hatiku. Dan kalimat itu membuatku bahagia, sekaligus semakin hancur. Kehancuran datang pada hari Minggu pagi. Aku sedang mandi ketika ponselku tertinggal di meja makan. Alia mengirim pesan. Kak, nanti malam kita bicara ya. Aku capek sembunyi terus. Aku sayang kamu, tapi aku juga takut. Pesan itu muncul di layar, dan ayah melihatnya. Ketika aku keluar dari kamar mandi, rumah sudah terasa berbeda. Ayah duduk di ruang tamu, wajahnya pucat. Bu Sinta berdiri di sampingnya, dengan mata merah. Alia duduk menunduk, menangis tanpa suara. Ponselku ada di tangan ayah. Jelaskan, kata ayah. Suaranya tidak keras, tapi justru lebih menakutkan. Aku berdiri membeku. Ayah, jelaskan Raka. Aku menatap Alia. Dia menggeleng kecil, seolah memintaku tidak mengatakan apa-apa. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku menarik napas. Aku sayang Alia. Bu Sinta menutup mulutnya, menangis. Ayah berdiri. Dia anak istriku. Dia tinggal di rumah ini sebagai saudaramu. Kami tidak sedarah ya. Tamparan itu datang begitu cepat. Pipiku panas. Tapi yang lebih sakit adalah tatapan ayah. Tatapan kecewa. Kamu pikir ini cuma soal darah, katanya. Ini soal kepercayaan. Soal keluarga. Soal bagaimana orang akan melihat ibu tirimu. Melihat Alia. Melihat rumah ini. Aku diam. Bu Sinta mendekati Alia. Alia, benar kamu juga punya perasaan yang sama. Alia menangis semakin keras. Ibu, maaf. Bu Sinta terduduk lemas. Rumah yang dulu mulai hangat itu hancur dalam satu pagi. Ayah menyuruhku pergi dari rumah untuk sementara. Aku tidak membantah. Sebelum pergi, aku melihat Alia berdiri di ujung lorong. Matanya sembab. Aku ingin memeluknya, tapi tidak bisa. Karena sejak hari itu, cinta kami bukan lagi rahasia. Ia sudah berubah menjadi luka semua orang. Aku tinggal sementara di apartemen kecil milik temanku. 3 hari pertama, Alia tidak menghubungiku. Aku mengerti. Mungkin dia diminta menjauh. Mungkin ponselnya diawasi. Mungkin dia sendiri juga butuh waktu. Tapi di hari keempat, sebuah pesan masuk. Kak, aku akan pergi. Tanganku gemetar. Pergi kemana? Ibu mengajakku pindah sementara ke rumah nenek. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Boleh aku ketemu? Tidak ada balasan. 1 jam kemudian, dia menjawab. Di taman dekat rumah, terakhir kali. Aku datang sebelum waktunya. Alia datang dengan wajah pucat. Matanya lelah, seperti seseorang yang menangus terlalu banyak dalam beberapa hari. Kami duduk di bangku taman. Lama tidak bicara. Akhirnya dia berkata, Ibu sakit hati sekali. Aku tahu. Ayahmu juga. Aku tahu. Kita menyakiti mereka. Aku menunduk. Aku nggak pernah niat begitu. Aku juga. Angin sore berembus pelan. Anak-anak kecil bermain di kejauhan. Dunia berjalan normal, sementara hidup kami runtuh diam-diam. Alia mengeluarkan sebuah amplop kecil. Apa ini? Surat. Jangan dibuka sekarang. Aku menggenggam amplop itu. Alia, jangan pergi. Dia tersenyum sedih. Kalau aku tetap tinggal, kita akan terus melukai semua orang. Kita bisa bicara pelan-pelan, kita bisa jelaskan. Tidak sekarang, Kak. Luka mereka masih basah. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Alia berdiri. Jaga diri kamu. Aku ikut berdiri. Al, dia menoleh. Apa kamu masih sayang aku? Air matanya jatuh. Justru karena aku sayang kamu,
Aku harus pergi. Lalu dia berjalan menjauh. Aku berdiri di taman itu sampai langit gelap, menggenggam suratnya seperti menggenggam sisa hidupku. Malamnya, aku membuka surat itu. Kak, aku tidak pernah menyesal mengenalmu. Aku hanya menyesal karena kita bertemu dalam keadaan yang begitu sulit. Kamu adalah rumah pertama yang membuatku merasa tidak sendirian. Tapi sekarang, rumah itu terbakar karena perasaan kita. Aku tidak tahu apakah cinta kita salah, tapi aku tahu cinta yang baik tidak seharusnya membuat orang tua kita menangis. Kalau suatu hari takdir memberi jalan yang lebih terang, mungkin kita akan bertemu lagi sebagai dua orang yang lebih kuat. Tapi untuk sekarang, tolong lepaskan aku. Bukan karena aku berhenti mencintaimu, tapi karena aku belum sanggup mencintaimu dengan melukai ibu dan ayahmu. Alia, aku menangis malam itu. Bukan seperti anak kecil yang kehilangan mainan, tapi seperti orang dewasa yang tahu, terkadang cinta tidak kalah karena tidak saling mencintai. Cinta kalah karena keadaan. 2 tahun berlalu. Aku kembali ke rumah setelah beberapa bulan tinggal sendiri. Tapi rumah itu tidak sama. Ayah dan Bu Sinta tetap bersama, tapi ada jarak yang tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tidak pernah membahas Alia di depanku. Foto Alia masih ada di ruang keluarga, tapi namanya seperti pantangan. Aku bekerja lebih keras, membangun karir, mencoba bertemu orang baru, bahkan sempat dekat dengan seorang wanita bernama Nara. Nara baik, dewasa, tidak banyak menuntut. Tapi setiap kali dia tersenyum, aku merasa bersalah. Karena di bagian terdalam hatiku masih ada nama yang belum selesai. Suatu malam, ayah masuk ke kamarku. Ia duduk di kursi dekat meja. Raka, iya ya? Ayah sudah tua. Ayah tidak mau terus menyimpan marah. Aku diam. Ayah menarik nafas panjang. Dulu ayah marah bukan karena ingin menghukum kamu. Ayah takut. Takut keluarga ini hancur. Takut Bu Sinta terluka. Takut Alia dicap buruk. Aku menunduk. Ayah tahu kamu bukan anak jahat. Kalimat itu membuat mataku panas. Ayah juga tahu, perasaan tidak selalu bisa diatur. Aku menatapnya. Tapi tanggung jawab tetap harus dipilih. Lanjutnya. Dan waktu itu, kalian belum siap menanggung akibatnya. Aku mengangguk pelan. Aku minta maaf ya. Ayah memegang bahuku. Ayah juga minta maaf karena hanya marah, bukan mendengarkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku dan ayah menangis bersama. Luka lama tidak sembuh sepenuhnya, tapi setidaknya kami mulai berani membersihkannya. Takdir selalu punya cara aneh untuk mempertemukan orang yang pernah dipisahkan. Aku bertemu Alia lagi di rumah sakit. Bu Sinta jatuh sakit dan harus dirawat. Aku menemani ayah mengurus administrasi. Saat aku keluar dari ruang perawat, aku melihat seorang wanita berdiri di ujung lorong. Rambutnya lebih pendek, wajahnya lebih dewasa, tapi matanya tetap sama. Alia. Dunia seolah berhenti. Dia melihatku. Tidak ada kata-kata selama beberapa detik, lalu dia berkata pelan. Hai Kak, 2 tahun, hanya dibayar dengan 1 kata. Hai Al. Alia datang karena ibunya sakit. Ia memeluk Bu Sinta lama sekali di ruang rawat. Mereka menangis. Aku melihat dari luar, tidak berani masuk. Malam itu, kami duduk di kantin rumah sakit. Kamu kelihatan lebih kurus, katanya. Kamu kelihatan lebih kuat. Dia tersenyum kecil. Kuat karena dipaksa. Aku menatap gelas kopi di depanku. Kamu bahagia? Alia diam. Pertanyaan itu terlalu sederhana untuk luka sepanjang 2 tahun. Aku hidup, jawabnya akhirnya. Mungkin itu cukup. Aku mengangguk. Kamu? Sama. Kami saling menatap. Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Bahwa aku masih menyimpan suratnya. Bahwa aku tidak pernah benar-benar bisa menggantikan namanya. Bahwa setiap hujan turun, aku masih ingat malam listrik padam. Tapi aku hanya berkata, aku minta maaf. Alia menggeleng. Kita berdua salah. Tapi kita juga berdua terluka. Apakah kamu membenciku? Dia menatapku lama. Tidak pernah. Dadaku sesak. Malam itu, kami tidak membahas cinta. Tidak membahas masa lalu terlalu jauh. Tapi dari cara kami diam bersama, aku tahu, perasaan itu belum mati. Ia hanya tertidur di bawah reruntuhan. Bu Sinta pulih perlahan. Selama masa perawatan, Alia sering datang. Aku juga. Kami bertemu lebih sering. Awalnya hanya karena keadaan. Lama-lama percakapan kembali tumbuh. Bedanya, kali ini kami lebih dewasa.
Tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada pesan larut malam yang menegangkan, tidak ada pertemuan diam-diam di kamar. Kami bicara di tempat terbuka, di depan keluarga, dengan batas yang kami jaga. Tapi hati tetap hati. Suatu sore, setelah Bu Sinta tidur, ayah memintaku dan Alia duduk bersama di taman rumah sakit. Bu Sinta juga ikut, duduk di kursi roda. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Ayah membuka percakapan. 2 tahun lalu, rumah kita hancur karena kita semua tidak siap mendengar kebenaran. Bu Sinta menggenggam tangan Alia. Ibu marah, Al. Bukan karena kamu mencintai Raka, tapi karena ibu merasa gagal menjaga kamu. Alia menangis. Ibu, Bu Sinta menggeleng. Sekarang ibu sadar, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu punya hati, kamu bisa terluka, dan ibu tidak bisa selamanya menentukan apa yang boleh kamu rasakan. Ayah menatapku. Raka, ayah tetap tidak akan bilang ini mudah. Orang akan bicara, keluarga besar mungkin tidak menerima. Tapi ayah ingin tahu satu hal. Aku menelan ludah. Apa kamu masih mencintai Alia? Aku menatap Alia. Dia menangis diam-diam. Aku menjawab pelan. Iya ya, masih. Ayah memejamkan mata sebentar, lalu bertanya kepada Alia. Dan kamu? Alia menggenggam tangan ibunya, lebih erat. Aku juga masih mencintai Raka. Hening. Tidak ada petir, tidak ada teriakan, tidak ada tamparan. Hanya 2 orang tua yang akhirnya mendengar kebenaran yang dulu terlalu menyakitkan untuk diterima. Bu Sinta menangis. Tapi kalau kalian ingin bersama, jangan jadikan cinta ini alasan untuk melukai orang lain lagi. Jalani dengan benar, jujur, dewasa, dan siap menanggung pandangan orang. Ayah mengangguk. Kalau kalian hanya ingin mengikuti perasaan, berhenti sekarang. Tapi kalau kalian benar-benar ingin membangun hidup dengan tanggung jawab, buktikan. Aku menatap Alia. Untuk pertama kalinya, jalan itu tidak sepenuhnya gelap. Restu keluarga bukan seperti pintu yang langsung terbuka. Ia seperti pagar tua yang harus dibuka pelan-pelan, karena kalau dipaksa bisa melukai tangan. Keluarga besar menolak. Ada yang menyebut hubungan kami memalukan. Ada yang menuduh Bu Sinta gagal mendidik anak. Ada yang berkata ayah terlalu lemah karena membiarkan kami. Aku dan Alia hampir menyerah. Suatu malam Alia meneleponku. Kah, mungkin kita terlalu egois. Aku menjawab, kamu mau berhenti? Dia diam lama. Aku tidak tahu. Aku menarik nafas. Aku tidak akan memaksa kamu. Tapi kali ini, kalau kita berhenti, aku ingin itu karena kita memang memilih berhenti. Bukan karena takut pada suara orang. Alia menangis. Aku capek dinilai buruk. Aku tahu. Aku capek merasa seperti cinta kita dosa besar, padahal kita tidak pernah merencanakan ini. Aku tahu, Al. Lalu kita harus bagaimana? Aku menatap langit malam dari balkon. Kita pelan-pelan. Kalau terlalu berat, kita istirahat. Tapi jangan saling meninggalkan tanpa bicara lagi. Sejak itu, kami belajar mencintai dengan cara yang lebih sabar. Aku menemui keluarga besar ayah. Alia menemui keluarga ibunya. Kami tidak membantah saat dimarahi. Kami menjelaskan dengan tenang bahwa kami tidak sedarah, bertemu saat sudah dewasa, dan tidak pernah ingin merusak keluarga. Tidak semua menerima, tapi sebagian mulai diam. Kadang dalam hidup, diam bukan berarti setuju, tapi setidaknya diam memberi ruang untuk bernafas. Setahun kemudian, aku melamar Alia. Bukan di restoran mewah, bukan dengan dekorasi besar. Aku melamarnya di teras rumah, tempat dulu dia menungguku dan bertanya kenapa aku menjauh. Ayah dan Bu Sinta ada di dalam rumah. Mereka memberi kami ruang. Hujan turun rintik-rintik. Aku membawa sebuah kotak kecil. Alia melihatnya, lalu langsung menangis. Jangan nangis dulu, aku belum ngomong, kataku. Dia tertawa di antara tangisnya. Aku menggenggam tangannya. Alia, dulu aku mencintaimu dengan takut. Aku menyembunyikanmu, membuatmu ikut terluka, membuat orang tua kita kecewa. Tapi hari ini, aku ingin mencintaimu dengan cara yang benar. Aku membuka kotak itu. Aku tidak bisa menjanjikan hidup kita akan mudah. Orang mungkin tetap bicara, luka lama mungkin tetap ada. Tapi aku janji, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian lagi. Alia menutup mulutnya. Al, maukah kamu berjalan bersamaku? Bukan sebagai rahasia, tapi sebagai seseorang yang aku hormati, aku jaga, dan aku perjuangkan. Dia mengangguk sambil menangis. Iyakah? Di balik jendela, aku melihat Bu Sinta menangis di pelukan ayah. Malam itu, rumah yang dulu hancur karena rahasia, perlahan sembuh karena kejujuran.
Pernikahan kami sederhana. Tidak semua keluarga datang. Beberapa kursi kosong menjadi pengingat bahwa restu manusia tidak selalu lengkap. Tapi ayah hadir, Bu Sinta hadir, dan itu cukup. Saat akad selesai, Alia menangis. Aku juga. Bukan karena sedih, tapi karena kami tahu betapa panjang jalan menuju hari itu. Setelah acara selesai, ayah memelukku. Jaga dia baik-baik. Iya ya. Bu Sinta memeluk Alia. Ibu pernah takut kehilangan kamu, tapi sekarang ibu sadar, mencintai anak bukan berarti mengurung hatinya. Alia menangis di pelukan ibunya. Aku berdiri menatap mereka, merasa dadaku penuh. Cinta kami memang tidak lahir dari keadaan yang mudah, tapi mungkin beberapa kisah memang harus melewati banyak air mata agar manusia di dalamnya belajar menjadi lebih dewasa. Bertahun-tahun setelah itu, aku dan Alia hidup sederhana. Kami tidak sempurna. Kadang masa lalu masih datang seperti bayangan. Kadang perkataan orang masih terdengar. Kadang Alia menangis diam-diam ketika mengingat bagaimana ibunya dulu terluka. Tapi setiap kali itu terjadi, aku menggenggam tangannya. Kita tidak bisa mengubah awal cerita kita, kataku suatu malam. Alia menatapku. Tapi kita bisa menjaga akhirnya. Dia tersenyum. Dan benar. Kami tidak bisa mengubah fakta bahwa cinta kami tumbuh di tempat yang rumit. Kami tidak bisa menghapus air mata ayah dan Bu Sinta. Kami tidak bisa memaksa semua orang memahami. Tapi kami bisa memilih untuk tidak lagi bersembunyi. Kami bisa memilih untuk mencintai dengan tanggung jawab. Kami bisa memilih untuk tidak menjadikan perasaan sebagai alasan menyakiti, tapi sebagai alasan untuk menjadi lebih baik. Kini, setiap kali hujan turun dan lampu rumah berkedip, aku selalu teringat malam pertama aku menemukan Alia duduk gemetar di ruang tamu. Dulu aku hanya menyalakan senter untuk menemaninya dari gelap. Aku tidak tahu bahwa sejak malam itu, Tuhan sedang mempertemukan dua hati yang sama-sama kesepian. Dua hati yang salah tempat, tapi akhirnya belajar bahwa cinta bukan hanya tentang siapa yang kita pilih. Cinta juga tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas pilihan itu. Dan Alia, saudara tiriku yang dulu tidak boleh kucintai, kini menjadi istriku. Bukan karena kami menang melawan semua orang, tapi karena kami belajar tidak lari dari kebenaran. Dan bagi kami, itulah akhir paling mengharukan dari luka yang panjang. Nah, teman-teman Tante Marsha, itulah kisah Raka dan Alia. Sebuah kisah tentang cinta yang tumbuh di tempat yang rumit, tentang keluarga yang hampir hancur karena rahasia, dan tentang kejujuran yang akhirnya perlahan menyembuhkan semuanya. Dari cerita ini kita belajar. Tidak semua perasaan bisa kita pilih, tapi setiap tindakan tetap harus kita pertanggungjawabkan. Cinta yang dewasa bukan cinta yang memaksa semua orang mengerti. Cinta yang dewasa adalah cinta yang berani jujur, berani sabar, dan berani menjaga hati orang-orang yang ikut terluka. Kalau kalian punya pendapat tentang kisah ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kalau kalian merasa kisah ini menyentuh hati. Sampai jumpa di cerita Tante Marsha berikutnya. Semoga kalian selalu sehat, selalu kuat, dan semoga hati kalian dijaga dari cinta yang menyakitkan. Selamat malam.